suara itu masih bergema di udara, sosok Le Xiaolong telah menghilang, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah mendukung Xiao Yan. Suasana hati semua orang Le Xiaolong tahu betul bahwa semua orang cemas tentang kecelakaan Xiao Yan, tetapi saat ini, jika musuh ingin memberikan kesempatan bagi binatang penghancur untuk menyebarkan jarak dan menyerang lagi, semua orang akan berkumpul bersama, tetapi juga mengambil merawat Xiao Yan yang terluka. Tak terpikirkan, Xiao Xiao, Xiao Xiao. Le Xiaolong menangkap Xiao Yan, suaranya cemas, tetapi gerakannya sangat lembut, karena takut situasi yang salah akan membuat Xiao Yan tidak dapat diprediksi. Batuk, yakinlah, masih mati tidak bisa. Xiao Yan membuka matanya, nadanya lemah, wajahnya pucat dan pucat, tanpa bekas darah. Nyatanya, Xiao Yan baru saja menembak, dan gerakannya sudah berlangsung. Semua orang sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Hanya pertempuran teror yang akan terjadi, dan dia siap untuk pergi. Terburu-buru, dia yang pertama menyerang. Xiao Yan sendiri kuat dan dikeraskan oleh api langit. Dia luar biasa sebanding dengan kaisar dengan pangkat yang sama, jadi meskipun dia terluka parah, itu jauh dari fatal. Xiao Xiao, kamu sudah bangun, bagus. Le Xiaolong sangat gembira, sambil berbisik kepada Xiao Xiao, mereka membanting mulut Xiao Yan ke mulutnya karena dia tidak menginginkan uang. Xiao Yan tidak jatuh ke kaki palu godam, tetapi hampir membunuh obat Le Xiaolong. Betapapun cemasnya, ini bukanlah cara untuk menghentikan hukum. Xiao Yan memutar matanya dan mendorong tangan Le Xiaolong, berjuang untuk berdiri. Le Xiaolong sedikit malu dengan tipu muslihat, dan ketika dikatakan bahwa dia peduli, dia kacau. Sekarang Le Xiaolong begitu. Namun, khasiat ramuannya cukup bagus, napas Xiao Yan pulih dengan cepat, dan kulitnya berangsur-angsur cerah. Sekarang Xiao Yan baik-baik saja, semua orang secara alami rileks. Xiao Yan dan Le Xiaolong menoleh dan melihat situasi di kejauhan. Pertempuran itu sangat sengit, langit penuh dengan asap dan debu, baju besi perang Xiao Xiao tertutup, harimau emas Xiao Tian terpasang, meraung lagi dan lagi, membawa semua kerusakan. Xiao Yan melihatnya tanpa henti. Kekuatan pertahanan Xiao Shan benar-benar bukan metamorfosis normal. Selusin palu godam dengan kekuatan Kaisar Du bintang 5 tingkat menengah tidak dapat menghancurkan baju perang Xiao Shan. Bayangan ungu berkedip-kedip di kelompok binatang buas, dan perawakannya sangat ekstrim. Saya melihat hantu samar lewat, cahaya dingin bermata dua berkedip di tangannya, dan matanya serta titik lemah lainnya dipilih secara khusus. Binatang raksasa berkumpul bersama, tubuhnya terlalu besar, dan satu-satunya ekor fleksibel tidak tersedia di ruang sempit. Mereka semua melompat seperti guntur, dan mata mereka perlahan memerah, seolah-olah memasuki keadaan marah. Purple Shadow juga hanya berperan dalam Smashing Beast, sehingga ia tidak dapat menyerang dari jarak jauh untuk memastikan keselamatan semua orang, karena bilahnya tidak dapat lagi menutup kelopak mata dari Smashing Beast. Ganda tajam bilahnya berlari melintasi kelopak mata, hanya memercikkan bunga api yang tidak bisa melukai mereka. Kulit palu godam hanyalah baju besi alami, dan hampir tidak ada kelemahan. Untungnya, itu belum berevolusi menjadi binatang palu godam di akhir periode bintang 5, jika tidak maka akan lebih sulit untuk menghadapinya. Kata Le Xiaolong dengan emosi, masih menjaga Xiao Yan. Menunggu Xiao Yan pulih sepenuhnya, Nan Erming ditangguhkan di udara tanpa serangan langsung. Saya melihat kabut hijau tebal terus-menerus muncul dari tubuh, benar-benar menutupi area binatang raksasa itu, benar-benar menghalangi penglihatan binatang raksasa itu, dan kesadaran terus membimbing Xiao. Orientasi perang dan bayangan ungu berubah. Karena itu, bayangan ungu mampu bertahan di tengah-tengahnya, dan melarikan diri beberapa kali dalam amukan binatang buas yang menghancurkan itu. Pertempuran teror juga menggunakan binatang penghancur untuk memiliki penglihatan yang buruk dan memindahkan posisinya dengan cerdik. Serangan binatang itu dengan mudah dilawan. Melihat semua orang aman dan sehat, Xiao Yan dan Le Xiaolong merasa nyaman.
Mengetahui bahwa hal terpenting saat ini adalah pulih dengan cepat untuk bergabung dengan medan perang untuk membantu, Xiaoyan segera menutup matanya, dan api biru tua melonjak keluar, memulihkan lukanya. Le Xiaolong menjaga Xiaoyan sambil memperhatikan situasi pertempuran, bertarung dengan agresif, dan duri ganda menerangi titik awal cahaya bintang, siap menembak. Tunggu sebentar. Suara badai datang dari kesadaran semua orang. Le Xiaolong melihat sekeliling. Badai telah menghilang. Jika tidak semua orang terhubung secara sadar dan tahu bahwa badai itu baik-baik saja. Xiaoyan dan yang lainnya sudah lama mencari misteri. Pada saat ini, di atas langit, awan tertutup rapat, awan bergulung dengan cepat, hitam pekat awan berlapis-lapis, berat seperti pidato hitam, badai berputar-putar dalam hiruk-pikuk, udara memutar celah-celah saluran dalam badai, dan angin terhubung dengan langit dan bumi. Dalam keadaan utuh, ribuan mil sedang menyeduh kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kerumunan melihatnya, badai samar-samar ada di dalamnya, sosok itu kabur, seolah-olah menyatu menjadi awan, terlibat dalam angin, dan langit dan manusia bersatu. Pada saat ini, sepertinya langit berada di bawah kendali badai. Binatang yang menghancurkan itu merasa tidak enak. Sebagai Warcraft kelas atas, dia memiliki rasa bahaya yang lebih kuat daripada manusia. Palu Godam dan binatang buasnya mendengus gelisah, keempat kukunya dengan tergesa-gesa menginjak-injak kehampaan, mengguncang tengkorak besar dengan goyah, dan wajahnya yang malu tidak bisa menyembunyikannya. Gelisah. Di mata malu Le Xiaolong dan yang lainnya, lampu merah menyala di tubuh Palu Godam, dan tubuh besar itu melejit lagi. Tubuh yang tadinya seperti bukit, kini tampak seperti gunung yang menjulang tinggi, yang membuat semua orang tercekik. Depresi, kemerahan darah di mata menjadi semakin kental, kepekaan hilang sedikit demi sedikit. Palu Godam ekor berkibar sesuka hati, dan ruang runtuh dalam bongkahan besar. Tidak. Ini adalah amukan haus darah dari binatang penghancur. Dengan mengorbankan alasan kehilangan akal dan kelemahan setelah amukan, itu menggerahkan potensi tubuh dengan nafas darahnya. Le Xiaolong ragu-ragu di dalam hatinya. Hati-hati dengan Xiao Xiao, bayangan ungu segera menghilang, Nan Erming meningkatkan kabut. Melihat bahwa kekuatan Great Hammer War Beast sekarang sangat dekat dengan periode bintang 5 akhir, Le Xiaolong dengan tenang menganalisis situasinya dan memerintahkan dengan tergesa-gesa. Tahukah Anda, Warcraft sendiri jauh lebih kuat dari manusia pada level yang sama. Sekarang dalam keadaan marah, dan keganasan serta keganasannya bahkan lebih mengintimidasi. Binatang perang Palu Godam yang marah telah benar-benar kehilangan kewarasannya. Serangan membabi buta memercikkan darah yang mekar di antara teman-temannya. Kabut Nan Erming langsung diabaikan oleh binatang perang Palu Godam. Naluri binatang itu membuat binatang perang Palu Godam langsung menuju ke arah badai, langit berbintang yang tak berujung bergetar dengan kuku pegunungan yang berat. Ruang diinjak-injak dari kekacauan. Berapapun harganya, beri aku pertahanan dan berjuang untuk badai. Le Xiaolong mengangguk dengan keringat dingin di dahinya dan memesan tanpa ragu. Harimau emas yang berteriak-teriak muncul kembali. Kepala harimau besar itu bergetar dari langit, seolah-olah rumah dewa kuno datang. Paksaan teror dilepaskan tanpa disembunyikan. Suaranya bergema untuk waktu yang lama di langit berbintang yang tak berujung, sunyi dan panjang. Nafas abadi berlalu, ini mengasyikkan. Di bawah paksaan dewa dan binatang purba, Palu Godam dalam amarah tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat, dan sedikit ketakutan terungkap di matanya. Saat ini, Xiao Xiao melangkah keluar dan tidak memilih untuk menyerang secara langsung. Warcraft, yang kepalanya dekat dengan kekuatan bintang 5 akhir, jelas tidak bijaksana. Kaki harimau besarnya diinjak-injak, riak tak berujung mengalir keluar, dan ruang itu bergelombang. Seluruh langit berbintang seperti gempa bumi besar, ruangnya runtuh, celah ruang angkasa meluas tanpa akhir, jejak Palu Godam dan binatang itu sepertinya menginjak lumpur, membuatnya sulit, keuntungan dari muatannya benar-benar terkandung, dan tubuh besar itu ada di udara goyangkan ke kiri dan ke kanan. Ya,
Suara badai terdengar tepat waktu, dan kecemerlangan berwarna tinta bersinar di atas langit berbintang, seolah-olah langit telah retak, dan kecemerlangan itu meledak ke langit. Badai berwarna gelap tampak menyapu semua awan dan bintang tak berujung. Puluhan ribu pusaran bergerak dengan kecepatan tinggi, menyelimuti seluruh dunia, guntur mengaum, awan terbakar, dan api biru yang mengerikan menyembur. Langit bergetar, dan bumi bergetar dengan takut-takut. Aku mengandalkan, tarian Gale ini terlalu kuat. Pertama kali saya melihat badai menunjukkan trik ini, semua orang tercengang, menyaksikan badai yang merobek langit dalam waktu yang lama. Badai mengamuk, dan binatang penghancur belum punya waktu untuk merespons, jadi mereka semua ditarik ke dalam pusaran dan ditarik ke langit. Kerumunan menyaksikan palu godam dan binatang itu menggantung di udara, dan melakukan perjalanan semakin jauh. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa titik hitam kecil yang tersisa, dan mereka tidak bisa menahan cemberut. Pada ketinggian puluhan ribu kaki, mereka hampir selesai ketika jatuh. Pada saat ini, di tengah badai, pusaran yang berputar-putar merobek tubuh monster yang menghancurkan itu. Biasanya tubuh besar itu hanyalah setetes air di laut untuk menghadapi badai. Tekanan udara yang kuat dengan kejam meremas darah di tubuh mereka. Palu godam ekor yang sombong menjadi senjata paling mematikan untuk berpapasan satu sama lain di bawah kendali badai yang disengaja. Darah dalam tubuh melonjak keluar. Tidak ada kesempatan untuk mendarat. Gaya sentrifugal yang sangat kuat menarik darah ke bagian pusaran. Teriakan jeritan tak berujung dalam badai, berangsur-angsur kembali sunyi. Jika aku menghadapi metamorfosis seperti badai di masa depan, aku pasti tidak akan memberinya waktu untuk menunjukkan kemampuan bertarungnya. Xiao Shan bercanda saat melihat kekuatan dahsyat dari tarian Gale, yaitu sangat menakutkan. Selusin orang yang mendekati tahap akhir bintang 5, itu saja. Ziying datang dan melihat luka Xiaoyan. Apakah kamu tidak melihat berapa lama badai itu berjalan sekali? Bukankah itu agak kuat? Le Xiaolong memelototi semua orang. Aku baik-baik saja, tapi badainya terlalu bullish. Xiaoyan menyelesaikan pengaturan nafasnya, berdiri, dan terkesima oleh badai itu lagi. Orang ini hanyalah pembunuh kawanan. Badai, tinggalkan mayat, jangan sia-siakan inti sihir. Nan Erming berteriak ke langit, semua orang tertawa keras. Baru saja, dia berada dalam krisis hidup dan mati. Memalingkan kepalanya untuk mengkhawatirkan inti sihir, bagaimana mungkin orang ini biasanya tidak melihat itu sangat rakus akan uang. Aku iblis. Nan Erming dengan cepat menjelaskan, sedikit malu. Haha, jangan khawatir, kapan Xiao Xiao memperlakukan kita dengan buruk? Le Xiaolong menjawab. Xiaoyan mendengar kata-kata itu sebentar, dan beban di pundaknya tidak ringan. Dia membutuhkan lebih dari satu dari mereka. Ada beberapa di tim sendirian. Di masa depan, itu sangat membutuhkan banyak sumber daya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menggosok dahinya dan sakit kepala. Suara Nan Erming baru saja jatuh. Di atas langit, lebih dari selusin bayangan gelap tiba-tiba jatuh seperti hujan meteor. Namun, tidak seperti keindahan hujan meteor, pembusukan kehidupan yang tak berdaya ini disertai dengan kesengsaraan berdarah. Terdengar suara keras, dan puluhan ribu palu godam menghancurkan tanah menjadi lubang besar selebar ratusan meter, dan debu memenuhi langit. Haha, rekornya tidak buruk. Dalam tawa besar, badai mendarat dengan cerdas. Dari mata semua orang, selusin binatang perang palu godam yang belum siap untuk hidup sekarang sudah kabur dan pecah menjadi beberapa bagian, dan mereka sekarat. Kemuliaan sebelumnya tidak lain adalah penglihatan. Semoga kamu bahkan tidak memiliki inti sihir seperti binatang buas hijau yang menjijikkan itu. Ziying bergumam, membesarkan hati semua orang. Jika hasil dari 9 nyawa dan 1 kematian mengecewakan, semua orang akan benar-benar sangat tertekan. Buka tengkorak binatang penghancur itu. Untungnya, Warcraft kelas atas adalah Warcraft kelas atas, masing-masing mendedikasikan inti iblis,
Dan karena peningkatan kekuatan karena amarah, kualitas inti iblis cukup bagus, semua orang senang. Tanpa akhir, Xiao Zhan bertanggung jawab untuk menguliti, dan nantinya akan digunakan untuk membuat kuku internal untuk orang lain. Nan Erming bertanggung jawab untuk mengekstraksi darah esensi, yang nantinya akan digunakan untuk memurnikan obat. Xiao Yan diarahkan. Kulit palu godam ini sangat bagus, dan tidak lebih dari puncak Warcraft bintang 5, dan esensinya persis seperti esensi Warcraft atribut bumi yang diperlukan untuk menyempurnakan Xiu dan Zisindan. Panennya bagus. Xiao Yan dan yang lainnya merasakan sekilas depresi sebelumnya, dan lingkungan yang gelap tampak menjadi lebih indah. Aku berkata Xiao Xiao, jangan terlalu berani di masa depan, mari kita serahkan saat berbahaya. Xiao Shan menatap Xiao Yan dan berkata dengan sangat serius, semua orang dalam bahaya dan membiarkanmu mengambilnya bersama. Aku kura-kura, bukan gayaku Xiao Yan. Xiao Yan menepuk bahu Xiao Shan dan berkata dengan sikap berdarah. Semua orang mendengar bahwa hati mereka bergerak untuk sementara waktu. Sebagai seorang pemimpin, terlepas dari bahaya hidup mereka bersedia berbagi kesulitan dengan semua orang. Meskipun mereka tidak cukup kuat sekarang, meskipun mereka sedikit gegabah, mereka memiliki darah dan semangat yang cukup. Tanah merah coklat tak berbatas itu jauh dan kosong. Di bawah sinar matahari terbenam, sosok Xiao Yan tumpang tindih. Meskipun pertempuran berdarah belum mencapai apa yang mereka inginkan, sesuatu yang disebut pemahaman diam-diam dan persahabatan ada di benih ditaburkan di hati semua orang dan mulai tumbuh dengan panik. Malam semakin gelap, Xiao Yan dan yang lainnya bersandar di dinding yang rusak, mengangkat kepala dan menatap bintang-bintang kecil di langit malam dengan luapan emosi. Apa-apaan ini? Saya tidak tahu nama atau ukurannya. Kami belum menemukan apa yang kami inginkan ketika kami masuk. Bahaya telah melewati beberapa gelombang. Xiao Yan menatap Le Xiaolong, dan mereka saling memandang. Dia melirik, lalu menggelengkan kepalanya. Lumut Lingin belum mendarat, tetapi sekarang dalam bahaya, dan jika Anda masuk lebih dalam, Anda tidak tahu bahaya tak terduga apa yang ada. Xiao Yan dan yang lainnya terdiam beberapa saat, dan sekarang mereka semua merasa tidak enak. Kerumunan perlahan mengalihkan pandangan mereka ke langit malam, melihat sekeliling, dan tidak menyalakan api unggun. Cahaya api di lingkungan yang tidak diketahui dapat dengan mudah menarik masalah yang tidak perlu. Tempat peristirahatan ditutupi pasir dan kerikil berwarna merah kecoklatan, dan sekitarnya adalah reruntuhan tembok yang rusak yang telah terkikis oleh angin dan pasir selama berbulan-bulan. Di sini, kemonotonan seakan menjadi tema yang abadi. Nah, apa itu? Suara Zing tiba-tiba terdengar, bergetar karena kegembiraan, menunjuk ke bayangan sudut yang runtuh di depan. Zing dikenal karena pembunuhannya, dan pengamatannya terhadap bayangan lebih sensitif daripada siapapun. Xiao Yan mengikuti bayangan Zing, dan sepotong ungu kemerahan gelap muncul diam-diam di matanya. Hati Xiao Yan bergerak sedikit, melangkah lebih dekat, dan dalam jarak 3 kaki dari benda itu, ada garis khusus lingin. Baunya melayang ringan. Lumut lingin! Teriak Xiao Yan. Itu benar-benar batu loncatan untuk tidak menemukan tempat. Tidak butuh usaha, dan akhirnya menemukan keinginan itu, Xiao Yan sangat gembira. Semua orang terkejut. Saya tidak bisa memikirkan bahan obat bermutu tinggi seperti lingin moss, tetapi tidak ada yang istimewa. Bahkan baunya harus berada dalam jarak 3 kaki untuk tercium. Xiao Yan tersenyum pahit. Sebelumnya, dia hanya mendapat 1 bagian, dan dia tidak tahu lingin moss lingkungan dan karakteristik pertumbuhan, dan Xiao Yo juga mengambilnya dengan tergesa-gesa. Sebelum dia bisa terlalu memperhatikan, dia akan diburu oleh Warcraft dan melarikan diri dari dunia rahasia. Kerendahan hati lingin moss seperti Nan Erming. Xiao Shan tiba-tiba berbicara, dan semua orang bersedih, lalu mengangguk, menatap Nan Erming dengan ekspresi tidak senang, dan tertawa. Sebenarnya Nan Erming cukup bagus. Setidaknya sangat cantik hingga membuat wanita cemburu.
Biasanya agak dingin, kata Zing. Memang wajah Nan Erming seperti giok mahkota, matanya cerah, kulit giok dan tulang giok. Jika dia memakai kostum anak perempuan, dia pasti akan membunuhnya. Jika Nan Erming berbalik, aku akan mengejar Xiao Xiao. Xiao Xiao bercanda. Ini api, anti pencurian, dan pendamping. Tidak mungkin mencegahnya. Badai pura-pura mendesah. Semua orang setuju. Nan Erming berbalik dengan dengungan dingin dan terlalu malas untuk bermain dengan semua orang, dan semua orang kembali bahagia. Ada juga lumut Lingin di sini. Nan Erming berseru dari balik kamarnya yang lembut. Kerumunan dengan cepat menoleh, dan benar saja, ada Lingin Mos lain dalam bayangan di seberang Nan Erming. Sepertinya pasti ada banyak Lingin Mos di sini. Lingin Mos adalah pendamping Lingin, dan pasti ada Lingin di sini. Xiao Yan membuat penilaian, dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dalam nada bicaranya. Setiap orang harus mencarinya dengan hati-hati, pasti ada banyak. Le Xiaolong menyarankan, meski malam begitu pekat, tak banyak berdampak pada petarung bintang 5 itu. Mereka melihat sekeliling sambil menjaga jarak aman. Setelah beberapa saat, semua orang menemukan Lingin Mos. Kali ini, aku kembali dengan banyak beban. Melihat banyak Lingin Mos telah dipanen, Xiao Yan dan yang lainnya menghilangkan rasa lelah sebelumnya, dan mereka semua senang. Xiao Xiao, apakah cukup? Jika tidak cukup, biarkan Nan Erming berbalik lagi. Zing menyindir, matanya beriak air. Hah! Naner tidak tahan, dan kabut beracun membubung di sekelilingnya, begitu tampan sehingga kecemburuan wajah wanita tampak acuh tak acuh. Yah, jangan membuat keributan lagi. Xiao Yan menahan tawa dan berhenti. Setelah menerima segenggam Lingin Mos, mata Xiao Yan terbang ke kejauhan. Kadang-kadang beberapa lampu redup di hutan belantara berkelebat seperti fosfor mayat yang melintas di ruang gelap, memantulkan pandangan semua orang, penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Sekarang keinginannya telah tercapai, Xiao Yan sangat kontradiktif melihat malam yang luas. Masuklah, ada banyak bahaya, hidup dan mati tim mungkin dalam sekejap mata. Kembali, ada kemungkinan 100% ada tanda roh di sini, tetapi di depan Anda, tetapi tidak terjawab, tidak mau. Xiao Yan merasa malu dan bertarung dengan sengit di dalam. Tiba-tiba, cahaya putih menyapu dari Xiao Yan dan berputar di udara. Kerumunan belum merespons, dan cahaya putih redup menghilang. Suara Zhan Laoyo terdengar di hati Xiao Yan, dengan sebuah kegembiraan yang luar biasa. Nak, kamu bisa berkembang kali ini, aku baru saja merasakan bau api langit, tidak terduga, tidak terduga. Hah! Xiao Yan tidak mengerti Zhan dan berkata dengan rasa ingin tahu. Aku tidak mengerti kenapa anakmu selalu beruntung, kali ini kamu bisa datang ke tempat yang tepat. Aku baru saja merasakan sesuatu dan mau tidak mau keluar dari menara untuk membuat lingkaran. Memang benar, ada api langit di sini, tapi saya tidak tahu nomor mana yang merupakan api langit. Zhan Laoyi kehilangan ketenangannya. Sebelumnya kamu juga tahu bahwa ada segel roh di tempat ini, artinya, tempat ini adalah sangat langka. Lubang! 2 poin yang sama aneh. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, bersemangat, wajahnya berubah dari khawatir menjadi gembira. Nak, bagaimanapun juga kamu harus mendapatkan 2 hal aneh ini, terutama Lingin, dan evolusi almarhum bergantung padanya. Suara tawa besar Zhan bergema di hati Xiao Yan. Juga, aku baru saja gelisah. Mari kita jelaskan kepada teman-temanmu apa yang terjadi. Aku tidak bisa membantumu, haha. Kenapa kamu menatapku? Xiao Yan mendongak dan menemukan bahwa semua orang menatapnya, tiba-tiba memikirkan masalah yang ditinggalkan oleh Zhan Lao, dan menyeringai pahit. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Muncul dan menghilangnya cahaya putih sangat aneh, dan kecepatannya terlambat bagi semua orang untuk merespons. Tetapi tidak ada keraguan bahwa alasannya adalah Xiao Yan. Semua menatap Xiao Yan dengan mata bertanya. Melihat perubahan ekspresi Xiao Yan, berpikir saya tidak mengerti berapa banyak rahasia yang dimiliki Xiao Yan. Ini
Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hal lama tentang Zhan luar biasa. Ada pelajaran dari pengobatan lama. Xiao Yan tidak ingin hal lama terungkap begitu cepat. Xiao Yan terkekeh dan menggaruk kepalanya, tidak bisa berbicara. Jangan mempermalukan Xiao Xiao. Siapa yang tidak punya rahasia? Le Xiaolong tersenyum dan keluar untuk mengitari lapangan. Mungkin itu orang kepercayaan rahasia Xiao Xiao. Mendengar Le Xiaolong berkata, semua orang tersenyum, ya, siapa yang tidak punya rahasia? Karena kepercayaan mereka pada Xiao Yan, karena Xiao Yan tidak mengatakannya, maka pasti ada alasan yang tidak bisa dikatakan. Ada satu hal, aku ingin kamu memutuskan. Tegas mendongak, kepercayaan pendamping membuat Xiao Yan ditentukan. Jika kamu menebaknya di sini, itu akan menjadi 2 poin aneh yang langka. Selain segel roh, pasti ada api langit. Nada suara Xiao Yan sangat pasti, di mana 3 hal aneh harus dipertaruhkan, 2 titik ganjil bahkan lebih berbahaya. Kami dalam kesusahan hanya di pinggiran. Jika kami terus masuk lebih dalam, kami tidak akan mengkhawatirkan hidup kami. Oleh karena itu, jika kami terus maju, kami akan tetap pulang dan menyerahkannya kepada Anda. Xiao Yan melanjutkan. India adalah kebutuhan mendesak bagi Xiao Yan, tetapi dia tidak akan pernah mengambil nyawa anggota tim untuk mengambil risiko. Begitu pernyataan ini dibuat, semua orang terdiam, menatap mata Xiao Yan sangat rumit. Semua orang sangat jelas. Bahkan Xiao Yan, yang belum pernah mendengar tentang Lingyin Mos, tahu dengan jelas bahwa Lingyin pasti yang diinginkan Xiao Yan, meskipun mereka tidak tahu apa yang dibutuhkan Xiao Yan untuk menggunakan Lingyin. Dan Xiao Yan sebagai apoteker, apalagi pentingnya Sky Fire. Namun, demi keselamatan semua orang, Xiao Yan dapat melepaskan kesempatan untuk mendapatkan 2 benda magis Lingyin dan Tianhuo pada saat yang sama, dan dia serta yang lainnya hanyalah bawahan Xiao Yan. Memikirkan hal ini, semua orang hanya merasa hidungnya sedikit masam, jantungnya mendidih dengan darah, dan hatiku dipenuhi dengan emosi. Pemenangnya adalah seperti ini, bahkan setelah mengalami semua jenis bahaya, jiwa terbang, bahkan jika 6 ketidakkekalan jatuh ke dalam warna merah, semua orang akan mengikuti jejak Xiao Yan. Bahkan jika perang antara Yin dan Yang dan Dewa Kuning dan Hitam juga akan menjadi Xiao Yan Dao Lin Jian Yu, berikan prestasi Xiao Yan Yan. Semua orang setuju dengan dada Heng Jian, dan momentumnya seperti pelangi, dengan suara bulat, saya bersedia mengikuti Xiao Xiao, menyapu semua rintangan untuk Xiao Xiao, Tuhan menghalangi Tuhan, dan Buddha menghalangi Buddha. Meskipun situasi misterius ini berbahaya, saya akan menunggu pertarungan untuk mati, benar-benar jangan gentar. Sejak zaman kuno, jalan untuk mencapai yang kuat tidak pernah mundur. Le Xiaolong menambahkan, menunjukkan ketabahannya. Karena itu, bahkan jika itu di depan gua harimau Longtan, kita harus menghancurkan Huanglong untuk membuat terobosan. Xiao yang diaduk oleh semua orang, dengan lambaian tangannya yang besar, momentumnya benar-benar dilepaskan, dan langit ditutupi oleh langit. Perubahan warnanya, hidup adalah pahlawan, dan kematian adalah hantu. Manakah dari puncak kekuasaan yang bukan merupakan batu loncatan dari tulang dewa dan telah mencapai reputasi besar? Meskipun jalan di depan tidak diketahui dan penuh kekaguman dan ketakutan, Xiao Yan dan yang lainnya penuh darah dan ingin mencoba. Pada saat ini, bayangan indah jauh di Xiaofu, sebuah kota raksasa, mondar-mandir di dalam ruangan. Lilin merah di atas meja lembut dan sunyi, dan nyala api kecil muncul di wajah dengan kerutan dalam, menawan di tengahnya. Dengan Leng Yan, itu adalah Zenni. Hari-hari ini ketika Xiao Yan pergi, hati Zenni telah terganggu. Sejak Xiao Yan dan yang lainnya bertemu dengan Green Spirit, kecemasan Zenni menjadi semakin serius, dan dia sendiri tidak yakin apakah itu karena akta darah atau wanita itu. Indra keenam yang unik, atau mungkin dia terlalu mengkhawatirkan cinta. Zenni lebih memilih untuk lebih peduli. Tetapi hari demi hari, kecemasan Zenni menjadi semakin kuat,
dia tidak bisa tenang dan menghadapi apapun. Haruskah aku pergi dan melihat? Shenni bergumam, melihat tumpukan informasi yang menumpuk di atas meja, dan giginya jatuh ke bibirnya yang kemerahan. Di atas alam misterius, Xiaoyan dan mata orang lain melihat malam yang gelap seperti wadah tinta tebal yang tidak bisa diperdalam, hawa dingin, menggulung daun kesepian yang tidak diketahui namanya, dan berputar dan jatuh di bawah kaki beberapa orang. Ada puluhan ribu mil di sini dan sepertinya tidak ada habisnya. Semua orang penuh semangat, tetapi tidak ada cara untuk memulai. Melihatnya seperti ini, dengan bantuan beberapa dari kita, aku khawatir tidak mungkin menemukan api langit dan tanda roh selama beberapa bulan. Suara Le Xiaolong dipenuhi ketidakberdayaan. Xiaoyan mengangguk, melihat bumi yang luas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sepertinya ada yang salah di sana. Mata Zing sangat tajam di malam hari. Kerumunan mengikuti harapan mereka, dan di kejauhan, sebuah gunung setinggi pilar, seperti pedang yang mengarah ke langit, tetapi tidak di atas, tetapi terhubung ke awan. Tanpa akhir, awan itu menyilaukan, dan penampilannya tidak jelas. Apa yang dikatakan Zing adalah proyeksi ujung gunung es sedikit di sisi gunung, tidak seperti gunung, tetapi sebuah bangunan yang ditumpuk oleh batu-batu besar. Meskipun ada kastil kuno di tanah kosong, tapi tidak ada yang memiliki momentum seperti itu. Apakah itu kota utama? Le Xiaolong menganalisis, seperti kilat di langit malam, arah langit tidak pasti. Mungkin di mana Lingin berada. Mata Xiao Shan berkilat panas. Ayo pergi dan lihat, Xiaoyan berdiri. Kerumunan mengikuti dan terbang ke depan. Di belakang puncak gunung terdapat kastil kuno yang menjulang ke langit. Ini mencakup area yang sangat luas dan dibangun di sebelah pegunungan. Itu ditumpuk dari puluhan meter batu besar. Angin dan pasir tenggelam, dan sekarang hanya rata dengan tanah yang tertutup kerikil berwarna coklat tua. Tembok kota ditutupi dengan baju besi parit logam tebal, baju besi skala itu sombong, cahaya hitamnya sedikit, dan duri baja sepanjang 10 meter itu menakutkan. Kepala binatang itu tergantung di pintu masuk dari kota utama panjangnya 200 meter dan menekan gerbang perunggu, menyebabkan banyak kecemasan. Mendongak, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa 4 karakter kuno besar terukir di dahi binatang itu. Setiap karakter kuno tingginya 20 atau 30 meter. Kait besinya berwarna perak, kuat, dan suasananya luar biasa. Naga itu melayang. Nirwana. Le Xiaolong mengerutkan kening saat dia menatap 4 karakter kuno yang kuat. Seharusnya sudah diukir pada zaman kuno sejak lama, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun. Kata Xiaoyan, jelas bahwa 4 karakter besar jauh lebih rumit daripada font saat ini. Itu harus menjadi nama fantasi ini, jadi bisa dikatakan, ini adalah pintu masuk yang sebenarnya. Xiao Shan mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, tempat apa yang telah kita datangi? Artinya, sudah berapa kali kita mengalami krisis di pinggiran nirvana. Badai itu terkejut, yang sangat mengejutkannya. Bukankah itu lebih berbahaya? Ketika Zing mendengar kata-kata badai, hatinya terkejut. Jika demikian, ilusi ini akan menjadi lebih sulit. Xiao, apa langkah selanjutnya? Le Xiaolong berbalik dan bertanya, mengepalkan tinjunya. Kemarilah, bisakah kita menyusut kembali? Akankah kita menyusut kembali? Xiaoyan berbisik, seolah berbicara kepada semua orang, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Mulailah, semua orang harus waspada dan menjaga jarak. Xiaoyan mendongak, tanpa kata-kata tambahan, dan memimpin kerumunan untuk terbang menjauh. Sepanjang jalan, membawa sepotong asap. Kerumunan tidak berbicara, terlihat sangat tumpul, waspada terhadap lingkungan sekitar, dan sensasi di sepanjang jalan tampak terlalu kuat kontras dengan kesunyian tempat ini, membuat orang terganggu. Lihat, itu inti sihirnya. Zing selalu dapat menemukan keajaiban terlebih dahulu. Di mana itu menunjuk, di bawah dinding puncak gunung, tumpukan tulang kolosal ditumpuk seperti gunung, di antaranya tersebar berbagai warna inti sihir. Tempat ini tepat di sudut gunung,
dan hanya membentuk posisi setengah cekung. Angin berputar di antara kastil dan gunung sampai titik ini, membentuk tornado kecil dan sulit untuk menyimpan pasir. Inti sihir ini bisa melihat matahari. Badai menganalisis angin. Diketahui, karena itu, banyak World of Warcraft telah menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk mengubur tulang. Selama puluhan bahkan ratusan ribu tahun, saya telah mengumpulkan banyak mayat World of Warcraft. Pasti ada banyak inti sihir. Sayangnya, tempat ini tidak terlalu bulat. Besar, jika tidak maka akan benar-benar dikembangkan. Xiao Xiao benar-benar diberkati. Semua orang berkumpul dan menyapu inti sihir ini. Menonton inti sihir yang diperoleh dengan mudah ini, kebanyakan dari mereka adalah bintang 5. Semuanya menunjukkan kegembiraan, sedikit lebih banyak kegembiraan. Saat ini, langit gelap dan ada bintang di langit dan sebuah piringan bundar tergantung di dekat langit. Hal yang aneh adalah setengah terang, tetapi setengah lainnya akan menjadi lebih gelap. Terang dan gelap terus berubah, dan darah pucat ada di dalamnya. Membaur. Katakan itu bukan bulan. Itu lebih terang dan jauh lebih besar dari bintang-bintang. Katakan itu bulan, tapi terlalu redup dibandingkan bulan yang biasa Anda lihat. Ini harus menjadi ruang mandiri. Bulan ini sama sekali bukan bulan yang sama dengan daratan benua, kata Xiao Zhan. Semua orang berhati-hati. Xiao Yan mengangguk, setuju, dan mengingatkan semua orang. Mendorong membuka pintu perunggu yang berat, seolah-olah sejarah panjang terungkap, debu beterbangan, dan berkabut. Bagian dalamnya sangat luas. Semuanya dibangun dengan batu biru, dan kedua dindingnya diukir dengan potongan-potongan sebelum bencana kuno. Ada adegan medan perang yang dipenuhi asap, ada postur legiun di langit, ada api yang mulia di bawah aura perang, ada pemandangan luar biasa memuja peri pertempuran. Metode ukirannya sederhana dan kasar, garis, titik, massa, kromofor, delel. Elemen formal saling silang, kekakuan dan kelembutan, dan rasa ruang dan lapisan kedalaman membuat gambar menjadi hidup. Xiao Yan dan yang lainnya menyesali bahwa patung dan lukisan pun bisa mencapai titik seperti itu. Saya bisa membayangkan betapa bergejolaknya tahun itu. Sayangnya, tahun-tahun terasa kejam, dan semua kebanggaan heroik telah terkubur dalam debu sejarah. Kerumunan berjalan maju, gulungan gambar menyebar kemana-mana, ujung pahlawan di sepanjang jalan, semuanya berkarat. Namun jejak-jejak waktu tak mampu menghilangkan beban berat zaman dulu, perputaran sejarah selalu menyisakan haru tak terhingga. Berbalik dari aula, bagian depan tiba-tiba cerah, dan dinding yang runtuh tidak bisa menyembunyikan hijau yang menjulang, dan angin sepoi-sepoi bertiup, membawa sedikit kesejukan. Tengkorak! Nan Erming menunjuk tidak jauh dari tembok kota yang runtuh. Setengah dari tengkorak seputih salju di kerikil terlihat. Jika dilihat lebih dekat, tulang itu tidak lagi mulus dan hampir lapuk, tetapi ada banyak lingkaran di atasnya. Lubang kecil itu sepertinya sudah saling kenal, sepertinya ditembus oleh senjata tajam. Daerah sekitarnya sangat datar, analisis Xiao Yan. Itu penuh dengan hal yang tidak diketahui dan variabel, jadi berhati-hatilah. Begitu kata-kata itu jatuh, suara tali busur di sekitar mereka tiba-tiba naik seperti hujan badai, sudut-sudut dinding yang rusak, dasar pohon-pohon tua, anak panah seperti bulu sapi, dan tembakan langit, terjalin menjadi jaring langit dan bumi. Berbahaya! Xiao Zhan melangkah maju, bertarung dengan agresif, dan harimau putih muncul, dan perisai segera menyelimuti semua orang. Apa benda-benda di depanku ini? Kata Nan Erming, bertanya-tanya dalam penyembunyian. Di bawah langit malam yang berkabut, bintang dan bulan tidak begitu terang, mereka hanya bisa melihat bayangan hitam bergelombang di depan mereka secara samar-samar. Panahnya hujan, panahnya vertikal dan horizontal, dan lapisan tebal diletakkan di bagian luar perisai. Untungnya, kekuatannya tidak kuat, dan hanya riak-riak di selubung teriakan. Semua orang menarik napas dan menatapnya, dan bayangan itu perlahan-lahan keluar.
makhluk di depannya seperti kuda. Itu pola zebra menyilang di tubuh bagian bawah. Ekor tebal terus berkibar. Tubuh bagian atas seperti manusia, dengan lengan, dengan busur tulang dan tombak perang. Memegang kepalanya, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tombak depan ada di samping, pelindung tulang condong ke depan, lengkungan tulang di belakang, dan punggung justru sebaliknya. Busur tulang ada di tangan, anak panahnya tak henti-hentinya, metodis, dan jelas sangat cerdas. Ini, seru Zing, apakah itu centaur yang pernah muncul di hutan di bagian timur daratan Doudi? Tidak, centaur yang muncul di daratan Doudi hanyalah prajurit samurai biasa. Saat ini setidaknya bintang 5. Le Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dia dulunya adalah manajer rumah lelang, akrab dengan inti sihir dari berbagai jenis Warcraft, dan ngomong-ngomong, dia juga tahu banyak tentang Warcraft. Ini harus menjadi penembak manusia kuda yang legendaris. Lihatlah topeng penyihir di wajah mereka, yang dihasilkan secara alami. Kemampuan menembak manusia kuda tidak kuat, tetapi kelompok itu dikirim, sangat cerdas, dan sihir yang dimiliki itu misterius, tidak dapat diprediksi, dan cukup memusingkan. Le Xiaolong terus memperkenalkan. Meskipun Le Xiaolong menunjukkan sihir penembakan manusia dan kuda, semua orang merasa lega ketika mendengar bahwa mereka hanya memiliki kekuatan dari 5 bintang awal. Meskipun mereka berhati-hati, kewaspadaan mereka berkurang banyak. Seperti World of Warcraft jenis ini, kecepatan dan kelincahan itu penting, pertahanannya tidak boleh kuat, semua orang menutupinya, dan aku bisa menyelesaikannya dengan non-arming. Purple Shadow terbuka, dan bilah ganda menyalakan cahaya dingin. Tepat ketika kerumunan sedikit santai, sebuah lingkaran cahaya muncul di topeng penembakan penyihir kuda manusia, menutupi tubuh, dan kemudian, tulang dan busur di tangannya meledak menjadi ratusan dan ribuan guntur dan kilat, dan listrik terbang dan berkumpul di udara seperti lautan anak panah, lingkaran anak panah berputar seperti komet, menerbangkan tanda putih terang ke semua orang. Tidak baik. Le Xiaolong merasa tidak enak dan bergegas mengingatkannya. Tapi sudah terlambat. Ketika semua anak panah kosong, dia dengan cepat mengubah arah di bawah lingkaran cahaya. Anak panah ini terhubung ujung ke ujung, panah satu demi satu, panah di belakang mengenai ekor di depan, panah putus, dan hanya panah pertama yang tersisa pada akhirnya. Tampaknya semua panah berakselerasi untuk panah ini. Kecepatan panah pertama sangat cepat, dan tidak ada kilatan. Dengan satu point break, itu langsung menembus kain kafan Xiao Shan dan menembak langsung ke arah Xiao Yan. Hanya dalam sekejap mata, panah ini mengambil kekuatan pembunuh yang ganas, yang jaraknya kurang dari 10 inci dari dahi Xiao Yan. Cepat! Sudah hampir waktunya bagi semua orang untuk bereaksi. Hampir sesaat sebelum kematian datang ke mata Xiao Yan, menangkap pencuri pertama menangkap raja. Kebijaksanaan Renma Wuxie sangat tinggi. Mereka sepertinya melihat bahwa Xiao Yan adalah pemimpin yang sebenarnya dan memiliki kekuatan paling rendah.